Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 4M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diah Aisyarani. Nama saya Cinta Salasa Eltrika. Nama saya Intan Kurnia. Nama saya Indira Putri Hidayat. Kami ingin mengedukasi mengenai reksadana pasar uang versus deposito, Solusi investasi praktis dan minim resiko bagi mahasiswa pemula. Mungkin kakak boleh perkenalan lebih dulu kak terkait background kakak gitu. Oke, ya. Nama kakak aja, terus kakak berkarir di bidang apa gitu kak. Oke, sebelum perkenalan aku Rio, kerja di PT Miraset Sekuritas Indonesia. Jadi Miraset itu kan sekuritas, kalau dalam pasar modal dia adalah pihak yang membantu para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal. Nah, di Mirai sendiri, aku tuh bekerja di tim business development, jadi pengembangan bisnis dengan fokus mengembangkan produk ETF. ETF itu Exchange Traded Fund. Jadi simpelnya dia adalah reksadana yang mana produknya itu kita bisa transaksikan seperti saham di bursa efek. Jadi mungkin kalau produk reksadana yang selama ini dikenal oleh masyarakat, itu kan merupakan reksadana yang dibeli dengan satu pintu tuh, satu arah. Jadi satu pintu, satu arah antara investor dengan agen penjual reksadana atau apart kita sebutnya. Nah, di ETF ini sendiri, ini adalah reksadana yang mana pembeli dan penjualnya adalah investor tersendiri. Jadi kan dia ditradingkan layaknya saham. Jadi kita jual dan beli ya antar investor. Dalam hal ini pasti yang paling banyak yang menjual dan beli itu adalah dari pihak liquidity provider-nya atau namanya kita sebut sebagai LP. Nah, jadi antara investor dengan LP atau bisa juga antara investor dengan investor lain di pasar sekunder. Kayak gitu sih kalau tentang aku. Oke, baik. Terima kasih banyak ya kak. Nah, pas banget ya, kebetulan yang mau kita tanyain sekarang ini terkait reksadana gitu kak, untuk pemula, untuk mahasiswa pemula gitu. Iya. Mungkin aku bisa langsung mulai ke pertanyaannya kali ya kak. Iya, boleh. Jadi tuh aku mau nanya nih, kalau misalkan kayak bagi mahasiswa awam atau pemula gitu, yang baru pertama kali ingin mau nyisihin uangnya gitu kan. Jadi kayak mungkin kakak bisa bantu jelasin itu secara sederhana aja, kayak apa perbedaan itu kak yang paling mendasar antara secara konsep uang kita tuh sebenarnya diapain gitu, dikemanain di dua konsep tersebut gitu kan. Oke, jadi perbedaan definisi dasar dari reksadana dan juga deposito itu ya pertama. Oke, jadi kalau reksadana sendiri, kita bicara deposito dulu deh. Yang mana itu kan memang salah satu instrumen yang orang-orang Indonesia sendiri itu sudah sangat paham lah apa produknya, risikonya dan segala macam. Deposito itu sendiri kan merupakan suatu kontrak. Jadi antara nasabah dengan bank, di mana nasabah ini setuju untuk menyetorkan sejumlah uang kepada bank, yang mana nanti bank itu akan dalam istilahnya dia melock up dana, kan di lock up tuh. Jadi dalam jangka waktu tertentu dan sebagai imbal hasilnya nanti bank akan memberikan interest atau bunga atas uang yang telah disimpan di bank tersebut. Nah, kalau reksadana itu apa? Nah, reksadana sendiri itu merupakan wadah yang diciptakan oleh manajer investasi. Yang mana wadah ini itu bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat. Jadi dia akan menggalang dana dari masyarakat nih yang ingin berinvestasi, yang mana setelah uang itu nanti dikumpulkan dari berbagai macam investor gitu, nanti akan diinvestasikan oleh pihak yang namanya manajer investasi atau kita sebut sebagai MI. Yang mana nanti MI ini akan berinvestasi pada instrumen yang telah disepakati pada kontrak reksadananya. Jadi biasa setiap reksadana itu sudah punya jenis tersendiri.
Contoh reksadana pasar uang, berarti dia hanya akan berinvestasi di instrumen pasar uang. Ataupun reksadana pendapatan tetap, berarti dia hanya akan berinvestasi di instrumen obligasi dan sebagainya. Jadi perbedaan mendasarnya itu tuh antara reksadana dengan deposito, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya dan atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh teman saya. Oke, pertanyaan Ya. selanjutnya yang masih nah dari definisi keduanya tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, kalau misalkan dari resiko keduanya itu apa sih antara deposito dan reksadana ini masing-masing kan terus pasti punya resiko kan. Nah, dari keduanya ini juga menurut Mas Rio nih yang paling aman tuh yang buat pemula kayak kita tuh yang mana gitu buat nanti gak salah gitu. Oke. Jadi setiap instrumen itu pasti punya risiko tersendiri. Nah, untuk risiko deposito sendiri, karena dia merupakan kontrak tunggal nih antara nasabah gitu dengan bank, maka kondisi kesehatan perbankan itu menjadi salah satu risiko yang paling besar. Contoh, kalau seandainya nanti bank yang kita buat tempat deposito itu mengalami gangguan kesehatan, seperti likuiditasnya terganggu, solvabilitasnya juga terganggu, itu pasti nanti akan berimbas pada deposito yang kita miliki. Jadi risikonya nih hampir bisa dibilang risiko tunggal nih, karena hanya menyasar pada satu entitas saja. Jadi dari kesehatan bank tempat kita membuat deposito, kayak gitu. Untuk risiko dari reksadana ini sendiri apa gitu? Karena reksadana ini sendiri bisa berinvestasi di berbagai macam tempat, sehingga risikonya itu dapat lebih dimitigasi, jadi bisa dikurangi lah. Tetapi bukan berarti nggak memiliki risiko. Jadi ada beberapa risiko juga nih di reksadana. Jadi yang pertama, mungkin biar sama-sama kayak deposito, dia juga punya risiko dari sisi manajer investasinya. Kalau seandainya nanti manajer investasi yang mengelola reksadana kita itu ternyata dalam pengelolaannya nggak berprinsip pada aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, itu pasti nanti akan berimbas pada reksadananya. Artinya nanti nasabahnya bisa nggak dapat benar-benar hilang investasinya, atau mungkin mengalami kerugian 20% atau bahkan separuh dari nilai investasinya. Apa itu pernah terjadi? Pernah. Pada beberapa kasus dari investasi reksadana pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Itu disebabkan oleh manajer investasi yang menerapkan investasi tidak sesuai dengan aturan OJK. Itu yang pertama dari sisi MI. Yang kedua dari sisi risiko pasar. Kalau seandainya reksadana yang kita miliki itu memegang instrumen yang memiliki volatilitas cukup tinggi di pasar. Contoh, reksadana saham. Ketika harga saham bergejolak, pasti reksadananya juga akan ikut bergejolak. Jadi itu mengikutlah dia dari risiko underlying yang dipegang oleh reksadana itu. Yang selanjutnya itu mungkin dari sisi risiko likuiditas nih dari para manajer investasinya. Jadi ini umumnya terjadi pada instrumen reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang mayoritas isinya adalah produk obligasi atau bonds. Nah, ketika investor nih yang memiliki reksadana tersebut melakukan penjualan atau redemption dalam skala yang masif dalam waktu yang bersamaan, ini bisa memicu adanya risiko likuiditas nih, di mana produk reksadana itu kesulitan untuk menjual underlying yang dimiliki, sehingga dia kesulitan juga nih untuk mengembalikan uang yang dimiliki oleh investor. Jadi kurang lebih itu terkait dengan risiko reksadana sih dan deposito. Jadi risiko deposito lebih terkonsentrasi pada kesehatan perbankan. Kalau risiko reksadana dia lebih banyak nih. Jadi
dari risiko dari manajer investasinya, ada risiko dari underlyingnya, ada risiko dari redemptionnya juga nih. Ketika investor dia ngelakuin redemption atau pencairan investasi secara besar-besaran. Kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak jawabannya Mas Rio. Kemudian pertanyaannya oleh teman saya, dilanjut. Aku mau nanya, kan masih banyak anak muda atau pekerja pemula nih yang ragu berinvestasi karena mereka pikir butuh dana jutaan rupiah untuk mulai investasi. Nah, dari segi syarat modal awal dan kemudahan pencairan dana, jika butuh uang mendadak nih, mana yang sebenarnya lebih praktis dan fleksibel untuk pemula saat ini? Oke, kalau untuk minimum investasi di reksadana sendiri, dia kan sebenarnya sudah sangat-sangat dimudahkan sekali. Jadi dari sisi pemula sampai yang mungkin udah duitnya udah banyak banget, itu sebenarnya udah bisa nih. Jadi ini merupakan instrumen yang inklusif. Dengan uang Rp10.000, itu kita udah bisa membeli produk reksadana pasar uang, RDPU. Itu merupakan instrumen reksadana yang paling liquid, jadi paling mudah untuk dicairkan. Nah, gimana untuk pencairannya gitu? Untuk reksadana sendiri itu berbeda-beda setiap jenisnya. Jadi setiap jenis reksadana itu beda-beda kalau kita pengen mencairkannya. Yang paling cepat untuk pencairan adalah reksadana pasar uang. Dia biasanya 1 hari setelah kita jual gitu atau cairkan, dia sudah masuk ke rekening kita. Bahkan pada beberapa produk reksadana, ada produk yang dia di hari yang sama ketika kita cairkan, dia langsung masuk ke rekening kita. Nah, yang kedua adalah reksadana saham. Reksadana saham sendiri, dia biasanya 1 hari atau 2 hari kerja setelah kita cairkan, dia sudah bisa dijual, udah masuk uangnya. Jadi ini juga relatif cepat nih, karena saham sendiri merupakan instrumen yang cukup cepat untuk penjualannya. Nah, biasanya yang agak lama, reksadananya adalah reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Seperti kayak tadi, karena obligasi merupakan instrumen yang proses transaksi jual belinya memang terkadang tidak liquid, khususnya pada beberapa obligasi seperti obligasi perusahaan. Nah, dia terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya bisa mencapai sampai H+7 atau 7 hari kerja setelah kita jual. Nah, sehingga kalau memang tujuannya ingin fleksibilitas, jadi ketika kita ingin butuh gitu, kita pengen cepet nih, maka yang memang paling disarankan adalah reksadana pasar uang, RDPU. Karena satu, minimum untuk kita berinvestasi rendah, hanya Rp10.000. Yang kedua, ketika kita membutuhkan dana yang kita sudah investasikan, kita bisa mencairkan dengan cepat lah, kayak gitu. Kalau deposito sendiri, dia kan merupakan suatu kontrak nih, antara bank dengan nasabah. Yang mana sudah ditandatangani di awal nih, kita ingin menyimpan uang kita 1 tahun gitu. Nah, apabila nanti kita melakukan pencairan lebih awal, maka nanti pasti akan ada harus kita bayarkan kepada bank. Jadi, sedangkan di reksadana sendiri nggak ada. Mau kita sekarang beli, lalu besok kita jual, tidak ada biaya yang dikenakan oleh manajer investasi. Sehingga dia lebih fleksibel, lebih hemat juga dari sisi fee, dan keuntungannya juga sangat kompetitif dibandingkan dengan deposito. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, Oke. Oke, aku lanjut untuk pertanyaan terakhir ya Mas. Aku mau nanya terkait legalitasnya dan potongan biaya. Apa saja sih yang kira-kira tuh perlu diperhatikan untuk pemula? Misalnya deposito itu kan dijamin sama LPS dan ada pajak bunganya. Terus sedangkan reksadana tuh kayak gimana gitu? Karena potongan biayanya lebih efisien untuk investasi. Ya. Oke, legalitas ya. Nah, kalau untuk legalitas sendiri, perbankan itu kan dalam hal ini deposito itu kan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan nanti deposito kita yang di bawah 2 miliar itu kan dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kalau produk reksadana nih ada yang menjamin nggak atau ada yang mengawasi nggak? Nah,
Kalau dalam produk reksadana, pihak yang mengawasi itu juga sama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini, OJK itu akan memantau secara ketat manajer investasi dalam pengelolaan investasi reksadana yang ia kelola. Contoh, apakah produk ini sudah sesuai dengan ketentuan investasi yang ditentukan oleh OJK? Dan apakah sudah sesuai dengan prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan? Nanti akan direview tuh secara berkala. Apabila ditemukan pelanggaran, pasti akan diberikan sanksi oleh OJK. Nah, terkait dengan perlindungan seperti pada produk deposito, memang pada reksadana nggak ada nih pihak yang menjamin seperti LPS. Jadi benar-benar ketika suatu hari nanti produk reksadana yang kita miliki, anggaplah amit-amit gitu, seperti produk reksadana Asabri dan Jiwasraya, maka itu memang benar-benar pure menjadi kerugian dari investor yang berinvestasi. Jadi nggak ada tuh aspek perlindungan gitu. Jadi OJK hanya melindungi preventif dari sisi pengelolaan saja. Nah, oleh karenanya ketika kita investor ingin membeli suatu produk reksadana, penting nih untuk kita mengetahui track record dari manajer investasi yang kita ingin investasikan. Apakah dia pernah berbuat fraud dalam memanage uang nasabah? Apakah dia pernah tersangkut kasus hukum? Atau dia pernah mengalami kasus gagal bayar lah pada produk reksadana yang mereka kelola. Selain itu, ketika kita sudah secara spesifik kita ingin beli satu produk investasi, kita harus lihat apa sih isi portfolio dari reksadana yang kita ingin investasikan. Karena biasanya reksadana itu sendiri secara ketentuan regulasi wajib untuk mempublikasikan isi portfolionya secara berkala kepada investor, minimal 1 bulan sekali. Nah, sehingga ini bisa jadi acuan nih untuk kita. Kita lihat nih, kita pengen beli reksadana A gitu. Kira-kira isinya apa sih? Kita bisa lihat dulu, bisa riset dulu nih. Oh, kira-kira di sini aman. Nah, ketika memang sudah produknya aman, isi portfolionya aman, manajer investasinya juga terkenal memiliki reputasi yang baik, maka nggak ada alasan untuk kita beli, dan risiko yang kita hadapi mungkin sangat minim, kayak gitu. Oke, cukup sih Mas dari kita di 4 pertanyaan aja. Terima kasih Mas buat wawancara. Terima kasih juga udah meluangkan waktu buat kita. Maaf nih kalau kita ganggu malam-malam waktunya. Oke, itu sih Mas. Terima kasih banyak. Oh iya. Nah, gimana videonya teman-teman? Semoga dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.